sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa saya di sini akan membawakan obrolan dengan orang tak dikenal sebelumnya, yaitu pelanggan Grab saya setia. Mudah-mudahan di dalam obrolannya ada hiburannya, ada hikmahnya, apalagi ada manfaatnya untuk kita semua sahabat untuk dicerna obrolannya. Mudah-mudahan walaupun ini obrolannya lantang atau ya nggak ada skenario sebelumnya, mudah-mudahan aja. Pokoknya mah kita daripada ngantuk di dalam mobil, kita ngobrol ngalir ngidul kemana aja bebas pokoknya mas sahabat. Tunggu dulu sahabatnya, lagi ngisi, lagi mau masuk tol. Oke, kita lanjut sahabat. Pokoknya mah langsung kita kenalan dulu dengan teteh. Siapa teh? Saya Nur Aini Aziza. Oke, Nur Aini Aziza, terima kasih sudah bersedia ngobrol dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Saya doakan kepada teteh dan kepada sahabat semua yang ada di sini, ada di mobil, pokoknya selalu jaga berada dalam kesehatan, dalam rezekinya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ngobrol aja teh. Saya mau tanya-tanya ringan aja teh. Boleh, Pak. Ini teh judulnya naik Grab ke Ciwidey. Ini teh ada apa? Mau kemana? Jadi kita ke Ciwidey itu mau magang industri, Pak. Kebetulan kami itu berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Saya sendiri itu mengajar di Jakarta. Oh gitu. Di SMK Negeri 40 Jakarta. Di BMTI ini saya mengikuti pelatihan selama 5 pekan dan 1 pekannya di industri. Jadi kami ini mau keberangkatan ke industri, Pak. Oh, jadi untuk langsung uji praktek gitu maksudnya teh? Ya, kita di industri itu belajar budaya kerjanya di sana seperti apa, ilmu yang di perusahaan seperti apa yang akan kita dapatkan. Nantinya ilmu itu kita sampaikan ke anak didik kita. Subhanallah, luar biasa sekali sahabat. Awal pembicaraan saya ternyata ngobrol dengan guru pendidik. Mudah-mudahan apa yang saya obrolkan bermanfaat bagi pribadi saya dan umumnya untuk sahabat sekalian yang menonton videonya YouTube-nya channel Ugay Sugi. Kita langsung nanya-nanya untuk mendasarnya sahabatnya, apalagi tiada lain hanyalah untuk mengetahui untuk guru pendidik itu seperti apa gitu ya teh ya. Boleh, Pak. Ini mah garis besarnya guru pendidik itu teh untuk selama ini yang teteh membantu untuk mengajar anak di bawah umur berapa teh atau kira-kira teh? Ya, jadi saya itu mengajar di SMK ya di Jakarta. Di SMK itu saya mengajar anak kelas 10 dan juga anak kelas 11 gitu. Kelas 10 yang saya ajarkan dari jurusan PPLG atau pengembangan perangkat lunak dan GIM. Kemudian juga di kelas 10 saya mengajar jurusan DKV atau desain komunikasi visual, dan untuk kelas 11 saya mengajarkan mengajar di jurusan rekayasa perangkat lunak. Itu mata pelajaran yang diampunya seperti pemrograman web, pemrograman berorientasi objek, dan juga basis data. Subhanallah, luar biasa sahabat. Ini ilmunya padat sekali dengan program-program yang tadi disampaikan sahabat. Luar biasa pokoknya mah. Ternyata ini mah pantesan saja ada pemrograman lebih baik lagi mungkin ini ya. Mungkin ini pemrograman dari pemerintah teh untuk langsung menjalankan teknisnya ke Ciwidey itu teh apa teh? Betul. Jadi dari serangkaian pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, dari 5 pekan, 1 pekannya itu kita magang di industri. Ya, jadi magang industri ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi guru itu agar bisa mengajar lebih baik lagi setelah kami kembali ke tempat kerja masing-masing atau tempat tugas kami masing-masing. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini berarti dengan secara tidak langsung menimba ilmu lagi juga ya teh bagi pribadi teteh khususnya sebagai pengajar nantinya. Ya, betul sekali Pak, karena kan kita yang namanya mengajar itu kan pasti perlu asupan ilmu ya kan. Nah, agar kita masih terus upgrade lagi keilmuannya dari soft skillnya, dari hard skillnya
atau gimana tuh dalam perguruan teteh sendiri lah di sana? Oke, jadi ini sebetulnya program dari Kemenristek Dikbud itu. Jadi pada waktu itu membuka pendaftaran untuk pelatihan game edukasi 3 dimensi khususnya untuk guru SMK. Nah, begitu saya mendaftar, nah akhirnya terpilih. Jadi setelah mendaftar itu kemudian diseleksi kembali sehingga siapa saja yang dipilih sama kementerian itulah yang mengikuti kegiatan ini. Oh, jadi tidak semua orang Ya, bisa langsung ikut pelatihan juga ya? Iya. Tapi secara tidak langsung teteh sebagai dipilih. orang yang beruntung juga Ya, ya? betul sekali, Pak. Subhanallah, luar biasa. Untuk mendalami ilmu yang lebih dalam lagi biar Betul mendapatkan sekali. mungkin lah cuan atau pendidikan yang lebih berharga dan lebih bermanfaat mungkin bagi anak didiknya ke depannya. Mungkin seperti itu tuh ya. Betul sekali, Pak. Subhanallah, Selain luar dapat biasa. ilmu, kita juga bisa sharing ya kan sama guru-guru di sekolah lain gitu. Dan kami juga yang mengikuti kegiatan ini ada beberapa yang dari seluruh Indonesia gitu ya. Ada yang dari kota, misalnya dari Jakarta ada, dari Bekasi ada, dari Bengkulu, kemudian dari Cimahi, ya dari Lampung, dari Kalimantan. Pokoknya banyak sekali yang ikut kegiatan ini dari Berbagai seluruh macam daerah di di Indonesia. Indonesia. Oke. Dan ini tuh terbesit dengan tadi obrolan teteh untuk menimba untuk meningkatkan skill atau ilmu ya. Tapi itu tadi ada program digitalnya atau program gamenya dan 3 dimensi itu teh apa teh? Saya awam banget, mudah-mudahan nih ini berbagi ilmunya di sana juga lah biar mengetahui juga mungkin sahabat sekalian yang menonton video ini. Oke. Nah, jadi kan kurikulum sekolah saat ini kan berubah ya Pak ya. Jadi kita itu untuk kurikulum terbaru namanya adalah kurikulum Merdeka. Nah, karena kurikulum Merdeka maka jurusan yang sebelumnya rekayasa perangkat lunak itu berubah menjadi pengembangan perangkat lunak dan game. Nah, Mantap. karena jurusannya berubah, artinya ilmu gurunya juga harus di-upgrade lagi sehingga bisa mengajarkan ke peserta didiknya yang sesuai dengan jurusan yang baru itu. Oke teh, untuk pengembangan diri pribadi ya khususnya untuk pelatihan ini ya teh ya, memang teteh udah suatu keberuntungan juga lah ya bagi pribadi saya ya untuk mendalami ini. Itu emang posisinya emang diwajibkan untuk semacam teteh sebagai pengajar untuk lebih baik lagi untuk diterapkan ke anak didiknya atau gimana teh itu sampai teteh jauh-jauh gitu untuk ngambil pelatihan seperti ini gitu teh. Iya. Karena kalau dihitung-hitung benefitnya itu sangat banyak ya Pak. Pertama kita bisa upgrade diri gitu kan. Saat ini kan zaman terus berubah, kebutuhan belajar siswa juga bisa jadi berubah karena melihat kondisi zaman yang seperti ini. Apa yang menjadi kebutuhan industri saat ini itu yang mesti kita amati. Pertama kali kita analisis industri itu butuh siswa yang seperti apa kompetensinya, butuh keilmuan yang seperti apa, keahlian yang seperti apa. Nah, dari situ kita bisa membaca kalau yang dibutuhkan industri adalah siswa-siswa yang memang menguasai dalam bidang IT, khususnya bidang pengembangan perangkat lunak dan game ya. Artinya gurunya juga harus lebih dulu mendalami ilmu tersebut. Nah, kebetulan yang dibuka sama kementerian itu cocok sekali gitu dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa-siswa di sekolah saya. Khususnya untuk saat ini ya teh ya, zamannya digital seperti ini ya. Luar biasa. Teh kalau ngobrol-ngobrol untuk itu mah udah didalami lah ya, udah lagi dipacu lah sama teteh pribadi. Dan untuk nanti kedepannya penerapannya untuk khususnya ke anak didik teteh sendiri itu secara step by step atau kan ini mungkin kurikulum program terbaru lah atau emang langsung serentak untuk dimasukkan atau di gimana teh?
biasa lah, keren top abis. Ini mate untuk apa namanya teh, untuk menanamkan program baru itu tersebut ya, itu program apa namanya, Merdeka, kurikulum Merdeka itu tuh salah satunya tuh untuk, kalau boleh dijabarkan tuh apa yang harus perlu ditekankan ke anak didiknya itu sendiri tuh. Oke, jadi pada intinya kurikulum Merdeka itu anak dilatih untuk akhirnya belajar itu bukan sesuatu yang membosankan, gitu ya. Mungkin selama ini kita terlalu banyak menuntut anak harus selesai dengan muatan materi yang banyak sekali ya. Nah, kurikulum Merdeka ini membuat mata pelajaran yang begitu banyak menjadi lebih simpel, dan lebih mengena sesuai dengan kebutuhan siswanya dan kebutuhan industri saat ini. Kalau misalnya sebelumnya itu pembelajaran berpusat di guru atau biasa disebut dengan apa namanya, teacher center. Kalau sekarang student center. Jadi anak diberikan kebebasan dalam mencari ilmunya yang sesuai dengan kebutuhan dia. Gitu. Jadi tidak memaksakan anak harus belajar begitu banyak materi dan harus menguasai semua materi, enggak juga, tapi bisa mendalami sedikit demi sedikit materi yang disampaikan, dan pada intinya materi yang mereka dapatkan sendiri itu bisa mereka eksplor sendiri gitu. Jadi lebih banyak waktu eksplorasinya. Tapi itu dalam penilaian guru sendiri gimana tuh cara penilaiannya nanti untuk ke depan, bahwa si anak itu pokoknya mah ini jadi piawai, ini jadi cekatan nih, dalam segi bicaranya juga udah beda gitu untuk menerapkan kurikulum program Merdeka itu sendiri tuh ya. Untuk mengetahuinya dengan secara tidak langsung gitu tuh, pengen jelasnya ke situ tuh. Jadi memang ada, ketika kita mengajar itu kita harus punya yang namanya capaian pembelajaran. Jadi setiap kita membuat planning ya, atau rencana mengajar, kita butuh yang namanya capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran itu siswa mau dibentuk seperti apa sih? Apakah siswa tersebut diarahkan untuk menguasai materi, misalnya pemrograman web. Nah, pertama kali dia harus apa? Mereka harus mengenal yang namanya HTML, kemudian CSS. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang digunakan untuk membuat suatu website. Nah, selain keilmuan secara hard skill ya, kita bentuk juga soft skillnya. Dimana soft skill ini itu acuannya adalah profil Pancasila. Dimana di dalam profil Pancasila itu anak diajarkan untuk bergotong royong ya, berani mengeluarkan pendapat gitu, untuk menjadi siswa-siswa yang kreatif, inovatif, dan bisa menjawab tantangan zaman. Subhanallah, sahabat, luar biasa sekali sahabat. Kata saya juga ini obrolan bermakna sekali bagi pribadi saya, dan khususnya yang mendengarkan atau melirik channelnya, YouTube-nya channel Ugay Sugi. Pokoknya jangan lupa, jangan di skip biar kena ininya, ilmunya itu ya. Betul. Oke. Semuanya sudah. Pokoknya mah saya mah nggak lama-lama teh, mohon maaf. Pokoknya mah udah mengena dan udah mendasar juga lah ya teh, untuk penjelasan khususnya program terbaru dari Kementerian ya, Mendikbud, yaitu program Merdeka. Saya baru mengetahui sekarang teh. Nah, itu emang ada bukunya atau apa teh, kalau boleh tahu sepintas teh? Untuk program Merdeka itu sendiri tuh emang diterapkannya tuh dengan lantangnya kepiawaian guru itu sendiri emang, atau ada dasarnya semacam, kalau bukunya mah buku landasannya untuk diketahui sama anak murid gimana tuh? Ya paling pada awalnya kan pemerintah meluncurkan kurikulum Merdeka. Nah, kemudian ada draft ya, seperti acuannya untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini seperti apa gitu. Dan untuk administrasinya ini justru lebih singkat, mungkin memang sedikit berbeda gitu ya. Yang namanya berbeda biasanya memang berat di awal gitu, kita harus beradaptasi dengan administrasi yang baru. Tapi kalau memang
adalah untuk kebaikan semuanya, gitu. Ya. Pertama kebaikan, kemajuan anak-anak di sekolah gitu, yang suatu saat nanti mereka yang akan jadi pionir di negeri ini. Luar biasa ini. Obrolan sangat bermanfaat bagi pribadi saya, mudah-mudahan ke bawah ke semuanya. Itu aja teh yang mau disampaikan, atau ada lagi teh untuk pesan-pesannya bagi pribadi saya dan orang yang menonton video ini nantinya untuk berbagi aja. Oke, paling yang ingin disampaikan adalah untuk semua orang yang memang berada di posisinya masing-masing, tetap semangat gitu ya, menerima apapun keadaannya, tapi juga harus bersungguh-sungguh dari dalam hati tentang apa yang kita terima saat ini, apa yang kita miliki. Kemudian harus tetap bersyukur dengan kondisi apapun yang kita miliki, kemudian terus semangat untuk mengupgrade diri ya, menambah ilmu pengetahuan, karena suatu saat tidak ada yang menutup kemungkinan bahwa kita bisa jauh lebih hebat daripada yang sekarang. Dan yang pastinya perilaku akhlak yang baik adalah nomor 1. Subhanallah, keren abis sahabat. Itu aja teh yang disampaikan teh. Ya. Oke, banyak terima kasih. Pokoknya mah saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin mendapatkan ilmu secara tidak langsung. Yang penting mah sedikit, padat dan jelas. Mudah-mudahan sahabat menontonnya tidak di-skip biar kena ilmunya yang dibeberkan tadi teteh untuk program terbaru dari Mendikbud. Ya. Program Merdeka pokoknya mah sesuai dengan hari 17 Agustus kemerdekaan 77. Pokoknya Ya, merdeka. 77. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share. Dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan dengan konten-konten atau video-video terbaru dan terhangat dari YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Keren teh.